dapat contoh proyeknya yang implementasi dari sistem digital, tapi dia lebih ke arah PLC dan nantinya kalian juga bakalan membuat laporan seperti jurnal kayak gini. Saya juga udah siapkan template-nya. Jadi contohnya itu implementasi Automatic Transfer Switch berbasis PLC pada Laboratorium Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Dia menjelaskan tentang PLC segala macam, terus di aplikasinya gimana. Terus yang ingin saya tekankan ialah uh, karena kita belajar tentang sistem digital dan jurnal ini juga membahas tentang salah satu aplikasi sistem digital. uh, Contohnya dia ada simbol untuk ladder diagramnya normally close, normally open gitu. Nantinya juga kalian bakalan bikin laporan uh, dan membahas tentang apa yang sudah dipelajari dengan menuliskan contoh kalian bikin project seven segment, terus kalian juga jelaskan di laporannya contohnya kayak gini. Terus nanti juga saya bakal kirimkan template dan contohnya lewat email Herjuna ya. Nanti tolong di-share ke yang lain ya, yang contoh project sama template buat bikin laporannya. Terus kita masuk ke minggu ketiga. Eh, Kelihatankah screen, share screen-nya? Kelihatan Kak. Oke. Kelihatan Pak. Jadi untuk minggu ketiga ini kita akan meneruskan tentang binary system dan logic gate. Eh, karena dari RPS itu untuk minggu ketiga bakal membahas tentang binary aritmatik, terus logic gate-nya gimana, terus tabel kebenarannya gimana. Sebelumnya udah ada yang pernah ya, udah ada yang pernah melihat penjumlahan binari aritmatika atau pernah melakukan penjumlahan ataupun pengurangan di SMA atau SMK? Pernah Pak. Oke, jadi agak agak mudah ya. Untuk binari aritmatika itu ada utamanya tetap ada penjumlahan dan pengurangan. Dan ini lebih mudah daripada bilangan lainnya karena ini cuma menjumlahkan antara satu dan nol. Contohnya ini 0 ditambah dengan nol hasilnya nol, udah pasti. Dan nol tambah satu hasilnya satu, pasti juga. Satu ditambah nol juga satu. Tetapi kalau di sini di binary aritmatik, satu ditambah satu itu bukan dua, tapi hasilnya itu nol. Karena kita sedang membicarakan tentang binary system. Jadi kalau nggak satu ya nol gitu. Tapi eh, hasil penjumlahannya itu dimasukkan ke kolom selanjutnya atau kalau yang di sini itu disebut carrier. Jadi contohnya itu 13 ditambah dengan 11. Tapi sebelum dilakukan penjumlahan harus dikonversi dulu ke bilangan binari. Untuk angka 13 itu 1101 dan untuk angka 11 itu 1011 baru bisa dijumlahkan. Karena tadi rules-nya itu satu ditambah satu nol, maka ini ditambah dengan satu ditambah dengan satu hasilnya nol, tapi nanti digeser ke sisi kirinya yang buat dilakukan penjumlahan di nomor selanjutnya. Jadi ini pembawaan dari satu ditambah satu di sebelah paling kanan, hasilnya nol, tapi ini ada pembawanya satu. Jadi masuk satu ditambah satu lagi nol.
sampai kalau seumpama ada angka lagi di sebelah kirinya, anggap 10, 10, 10. Ini kalau seumpama ada penambahan satu ditambah satu, dia bakal masih ada pembawanya, carrier-nya ke sebelah kiri. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Dan kalau mau dirubah, baru dirubah ke bilangan biasa. Hasilnya itu 24. Terus untuk yang pengurangan, rules-nya juga nggak beda jauh dengan bilangan normal. 0 dikurangi 0, 0. Tapi 0 dikurangi satu itu hasilnya satu. Kenapa bisa hasilnya satu? Karena dia meminjam dari sebelah kirinya. Dan satu dikurangi satu hasilnya satu, satu dikurangi satu nol, satu dikurangi nol hasilnya satu. Contohnya untuk pengurangan bilangan ini 11101 dikurangi 100111. Jadi karena nol yang kedua ini 0 dikurangi satu itu rules-nya satu, tapi ada catatan harus meminjam di sebelah kirinya. Makanya ini nilai ini itu hasil peminjaman dari nilai ini. Baru bisa dilakukan pengurangan. Ada yang kurang jelas? Aku mau nanya, Pak. Iya. Tadi 13 pangkat 10 bisa jadi satu apa? Yang bisa jadi 1101 tuh gimana, Pak? Kan dia basicnya dua. Jadi kan ini anggap dua pangkat nol, dua pangkat nol itu satu. Ini kan kalau dirubah, ini kan berarti kemarin diajarin nggak kayak dua pangkat nol itu berapa, terus dua pangkat satu, terus dua pangkat dua, dua pangkat dua kan empat, dua pangkat satu dua. Jadi nantinya nilai dari ini kan dikonversi ke sini baru ditambahkan. Kalau kurang jelas lihat tabel yang di sini. Ini kan nilainya satu. Ini kenapa bisa dia 0001? Karena dia 2 pangkat nol. 2 pangkat nol nilainya berapa? Satu. Satu. Kalau ini, nilai ini, dan selebihnya nol kan, berarti dia nggak ada penjumlahan setelahnya. Tapi kalau yang ini, dia di baris kedua. Baris kedua dalam bilangan biner itu ini 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 karena dia base-nya 4. Jadi dia karena di nomor ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi 2 2 pangkat 0, ini 2 enggak, ini 2 pangkat 1, habis itu 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Baru masuk ke angka yang 4 ini. Ini 0, ini 1, ini 2. Berarti yang ada nilainya itu di baris kedua dari sebelah kanan. 0, 1, 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau yang ini berarti dia 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 2. Ditambahin. Jadi hasilnya 3 untuk bilangan biasanya. Jelas nggak?
Oke, jelas Pak. Oke. Kemarin udah diajarin kan untuk penjumlahan bilangan biner ini, kenapa dia bisa 00 untuk bilangan untuk yang nomor 0 itu dia hasilnya 0000, terus kenapa satu itu jadi 0001 dan untuk dua itu 0010. Sudah, Pak. Oke, berarti udah jelas ya kenapa dia hasilnya itu eh, ini 13 itu kenapa hasilnya ini. Udah jelas dari tabel yang tadi. Pak, saya Jelas, izin Pak. tanya, Pak. Kenapa? Kan kalau biner yang kemarin sama Bu Zia? itu kan, biner tuh kan 1 bit, oktal 3 bit, hexa Iya, 4 bit. Kalau iya. desimal berapa bit, Pak? Desimal 2 bit. Desimal sistem itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomor biasa. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah, Pak. Oke. Eh, itu untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Tapi nanti di bilangan eh, biner itu ada namanya unsick number. Jadi dia nggak mempresentasikan nilai negatif. Dia nilainya itu pasti positif. Contohnya itu untuk yang 8 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu minimumnya untuk yang 8 bit itu 0, untuk yang maksimumnya 225. Ini kalau mau menghitung sama aja kayak 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, baru dijumlahin lagi, nanti ketemu hasilnya ini. Itu yang kita lihat ini unsick number. Jadi nilainya itu dia positif. Ada lagi yang namanya sig number atau magnitude number. Jadi di dalam sistem digital itu kalau dia ada MSB-nya, most significant bit, itu untuk menentukan apakah bilangan itu positif atau negatif. Ditentukan sama nilai yang paling kiri, paling depan. Diagramnya kayak gini, contohnya itu eh, untuk yang 4 bit itu untuk nilai plus 3 dia 0011. Maka dia MSB-nya itu 0. Nanti ditulisnya dia di sini nanti di sini dia 0, terus karena dia 3 0 1 1. Beda halnya kalau dia nilainya itu minus 3. Dia bakalan ditulis ada penambahan untuk proses sistem di digitalnya itu dia ada penambahan eh, nilai di ujung paling kiri itu nilainya 1 itu menyatakan nilai negatif. Baru setelahnya ini nomor tiganya. Ini hasilnya itu 3. Jadi nanti ditulis 0 1 1 1. Maaf, kelebihan 1 gitu. Terus untuk ada juga yang namanya itu range of number. Jadi untuk yang range of number itu berdasarkan dari si magnitude number. Kalau dia nilainya positif, dia bakalan
awalannya 0. Kalau dia nilainya negatif, dia awalannya 1. Makanya untuk yang 4 bit itu, untuk nilai positifnya itu dari plus 0 sampai plus 7, untuk yang negatifnya itu minus 0 sampai minus 7. Yang membedakan itu cuma di depannya. Yang plus 3 itu depannya 0, kalau yang minus 3 itu dia awalannya paling kirinya itu nilainya 1. Ada pertanyaan? Untuk sistem di digital itu dia bakalan untuk kayak soal contohnya, dia bakalan ngasih tahu ini range number-nya negatif atau positif. Karena kalau dia tidak harus ada rule-nya kalau kita akan memakai range number ini. Kayak contohnya, kalau ini nggak dikasih tahu kalau itu ada MSB-nya, nilai positif atau nilai negatifnya, kita bakalan menghitung itu nilainya itu dari sini itu bukan 3, tapi anggap 2 × 0 ditambah 2 × 1 ditambah 2 × 0 ditambah 2 0 1 ini 2, maaf. 2 pangkat, karena nilai ketiga itu 0, dia 0. Ini karena 1, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya bukan minus 3 lagi. Setelah itu di sistem digital itu ada namanya one's complement. Jadi dari nilai negatif itu direpresentasikan dengan menginversi semua bit ke positif number. Jadi contohnya untuk yang 4 bit itu untuk yang plus 3, nilai plus 3 itu 0011. Terus kalau dibilang sistemnya itu one complement, dia bakalan di convert. Jadi di convert ke depan jadinya 1100. Tapi ini jarang dipakai di sistem digital ataupun untuk desain chip. Karena masih problematik, rules-nya itu untuk mendesain itu harus lebih banyak dibandingkan dengan nilai bits normal. Terus yang berikutnya ada two complements. Kenapa dinamakan two complement? Dia untuk negatif number-nya itu tadi kan dirubah semua untuk yang one complement. Kalau yang ini cuma dirubah semua, tapi di akhirnya itu ditambahin 1. Kalau one complement kan dia langsung di-convert ke depan semua jadinya 1100. Tapi untuk yang dua komplement itu dia bakalan ditambahin akhirnya itu 1. Ini biasanya masih dipakai untuk desain chip ataupun di CPU. Tapi nanti sebelum ngedesain biasanya engineer itu bakalan membuat rules untuk sistemnya bahwa yang akan dibikin itu dua komplement. Ini perbedaan antara mana yang positif dan mana yang negatif. Terus ada yang satu komplement dan juga dua komplement. Ini yang satu komplement, ini yang dua komplement. Contohnya tadi plus 3, normalnya itu 0011. Tapi kalau dia menyatakan minus 3, dia ada MSB-nya. Di depan itu ditambahin 1. Tapi untuk yang satu komplement, itu di-invert semua ke depan. Jadi nilainya itu
satunya dirubah, digeser ke paling depan, ini berikutnya sebelah kanannya, 0 sebelah kanannya, 0 lagi di paling akhir, jadinya nilai ini didapat. Terus untuk yang to complement itu dia ditambahin di akhirnya itu 1 bit dari yang berpatokan pada satu komplement ini. Ada yang mau ditanyain? Aku Pak, Iya, tadi kan yang 2 komplement akhir-akhirnya dikasih 1. Kalau iya, akhirnya 1, komplement 1 akhirnya 1, itu udah jadi 0. iya, Oh, oke. Makasih. iya. Jadi ini grafik ini nanti ada di buku. Kalau mau lihat detailnya, keterangannya lebih lanjut ada di buku. Saya ingin menunjukkan perbedaannya aja antara normal bit sama MSB-nya berapa, terus komplemennya berapa, satu komplemennya berapa, terus dua komplemennya nilainya berapa. Tuh. Itu nanti bakalan kepake banget kalau kalian kerja di bidang desain untuk chip. Kalau untuk cuma pengguna nggak terlalu sampai ke sini. Terus selanjutnya itu ada eh, kode number. Jadi di semua peralatan, terutama yang peralatan sekarang itu, apalagi di komputer, semuanya itu bekerja di binary system. Tapi ada beberapa inputannya itu yang masih berbentuk desimal. Kadang juga ada yang masih berbentuk analog kayak pertemuan pertama saya sounding tentang chip yang buat sinyal dan suara. Itu kan inputannya masih analog. Jadi untuk yang binary, untuk logic circuitnya itu sistemnya itu cuma mendeteksi 1 dan 0. Selain itu, untuk sistem digital itu dia nggak bisa mendeteksi. Tapi dalam kenyataannya ada beberapa eh, nama ataupun standar yang digunain untuk sistem digital ini, terutama yang tiga ini. Yang pertama itu binary code decimal, terus gray code sama ASCII code. Dari tiga ini mungkin dari kalian eh, lebih familiar dengan ASCII code karena ini banyak di kalian pakai, kayak contohnya di kalkulator, terus di Microsoft Word kalau kalian masuk ke simbol segala macam itu ASCII code. Terus BCD itu apa sih? Jadi untuk BCD itu sebenarnya nilai desimal, contohnya dari 0 sampai 9 itu direpresentasikan dalam bit itu terpisah. Contohnya itu untuk desimal 59. Jadi untuk desimal 59 itu dikonvert ke digitalnya itu, ini nilainya 5, ini nilainya 9. Setelah itu mau dijumlahin, mau dikurangin, baru bisa dilakuin. Contohnya itu ada beberapa BCD, nomor BCD di sini. Dan gimana sih caranya kita biar tahu itu nomor berapa di desimalnya? Jadi kita bagi per 4. 1, 2, 3, 4, tarik. 1, 2, 3, 4, tarik. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 grup yang mempresentasikan nilai masing-masing binary. Baru kalau mau dirubah ke desimal, rubah. Contohnya kayak 3 ini, 0011 atau 6, 0110.
Jadi kalau seumpama nanti kalian diminta tolong ubah BCD ke dalam desimal. Jadi kalau semua BCD-nya itu banyak, nggak nanti di belakangnya ada lagi 1100, baru nanti dirubah, baru ketahuan nilainya, nilai desimalnya itu berapa di sini. Ini karena untuk aplikasinya itu lebih mudah dibandingkan dengan karena kalau sistem langsung menjumlahkan semua angka binari ini, sistem agak kerepotan. Anggap kayak disuruh mikir lebih, nggak dibikin part-partnya. Itu diaplikasiin banyak di kalkulator ataupun di jam tangan digital. Ada pertanyaan untuk ini BCD? Izin Pak, Ya. itu kenapa dibagi empat ya Pak? Kemarin dibagi empat, saya tahunya heksadesimal. Ya, karena kan ada beberapa itu kayak penomoran itu ada base 4 digit, base 8 okta, ataupun base 16 heksa. Tapi untuk yang BCD ini dibagi per 4. Kalau dibagi per 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti garis tengahnya di sini kan. Baru di bisa kalian menghitung. Jadi kalian bakalan bakalan menghitungnya dari 2 pangkat 0 ditambah, karena ini 0 tambah 0 ditambah sampai 8. Itu untuk sistem lebih berat dibandingkan dibagi per 4 bit. Kalian berarti belum terlalu paham tentang okta-heksa ya? Masih bingung kah? Saya kemarin belajarnya okta dibagi tiga, dibagi tiga tiga apa tiga tiga angka, heksa empat empat. Nah, tadi kan kata Bapak desimal itu 2 bit. Kenapa nggak dua angka gitu Pak? Atau emang khusus BCD Oh, jadi sorry, 4 gitu Pak? 4, iya 4 bit. 4 bit. Dibagi 4 bit. Terima kasih mengingatkan. Ini dibagi 4 bit. Bisa dibagi 2 bit atau 8 bit, tapi balik lagi untuk yang standar untuk BCD itu dia dibaginya 4 bit. Terus untuk lebih jelasnya perbedaan antara binary code desimal sama binary biasa itu melihat di sini. Untuk nilai 137 itu nih untuk BCD-nya ini, tapi untuk binarinya ini, tapi untuk yang BCD dia per 4 bit. Ini mempresentasikan nilai 7, ini 3, ini 1. Setelah itu ada namanya gray code. Jadi untuk gray code ini nomor yang eh, di mana dua nomor jika ada nilai bit yang nilai 2 bitnya berurutan itu, maka dia di gray code-kan, digantikan, disamarkan, biar sistem itu nggak ngelihatnya itu error. Contohnya untuk yang 2 bit itu, untuk desimalnya kita lihat itu contoh 2, ini binarinya normalnya itu 10, nanti di gray code kan itu jadinya 11. Atau untuk yang 3 bit, nilai 3 itu 011,
karena ini berurutan, maka bit setelahnya itu diganti. Tabel ini udah pasti kayak gitu untuk yang 2 bit, 3 bit, dan 4 bit, bahkan sampai 16 bit kalau dia mau di grade code kan. Jadi kalau seumpama saya nggak hafal terlalu banyak, ini nggak perlu dihafalin karena ini ada eh, tabelnya sendiri untuk yang grade code. Selanjutnya untuk ASCII itu kalau kalian lihat di laptop, di HP ataupun di eh, kalkulator, itu sebenarnya tiap-tiap nilai, tiap-tiap angka itu mempresentasikan ASCII nomor. Jadi contohnya untuk nomor desimal 0, dia heksanya 0, karakternya 0, habis itu 1, dia 1, terus star of heading-nya gimana. Jadi nanti kalau di sistem itu dia bakalan contohnya kayak di Seven Segment, dia juga pakai ASCII. Dia biasanya juga buat transfer dari huruf ke angka atau dari angka ke huruf. Jadi di dalam prosesnya, semua kita ngetik angka 1 di laptop, sebenarnya di CPU-nya itu dia nggak cuma memproses angka 1, tapi di dalamnya itu ada ASCII code yang harus diproses. Tabelnya juga masih sama. Ini ada di buku dan ini pasti hasilnya kayak gini. Jadi nggak perlu dihafalin kayak ASCII buat huruf A itu apa? Ini yang buat huruf A, yang desimalnya itu ternyata 65 dan heksanya itu 41, karakternya itu A. Untuk A besar dan A kecil itu beda. Jadi tiap-tiap kalian ngetik itu sebenarnya proses di dalam CPU atau chipnya itu banyak yang terjadi. Nanti masuknya ke eh, logic eh, apa tabel kebenaran, terus X or NOR-nya gimana. Nanti kita pelajarin setelah ini. Terus berikutnya Boolean algebra. Kenapa dinamain Boolean algebra? Karena untuk yang sistem digital, balik lagi dari awal saya bilang bahwa untuk sistem digital itu kita cuma mengetahui 1 atau 0, atau benar, salah, mati, hidup, rendah, tinggi, tidak, apa ya, atau kalau kayak di PLC itu dia open switch atau close switch. Ini berlaku juga di rangkaian. Jadi untuk sistem digital selain dari ini ya bukan namanya sistem digital. Contohnya kayak kemarin sinusoidal. Mana yang high, mana yang low kita kan nggak tahu. Cuma kelihatan ya ini pasti high, ini pasti low. Tapi kalau di sini itu dia masuknya kemana? Karena kalau dalam sistem digital itu satu, terus dia ke 0, balik lagi ke 1, terus ke 0 lagi. Terus di Boolean algebra juga cuma ada 3 basic operasinya. OR atau AND. OR itu biasanya kita bilang tambah, AND dan.
itu perkalian, dan not itu kayak tidak inverse-nya dari apa yang sebelumnya. Kalau OR itu tambah, anggap nilainya hasilnya OR itu 1, terus dinotkan berarti hasilnya nanti jadi 0. Lebih jelasnya itu nanti kita pelajarin setelah slide ini. Setelah itu ada namanya tabel kebenaran. Jadi anggaplah ada satu black box di sini. Terus kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam black box ini. Apakah dia operasinya OR ataupun AND ataupun NOT. Nanti keluarannya itu dinamakan dengan tabel kebenaran. Contohnya untuk inputan 2 A dan B. A dan B di sini ditulis semua 4 bit. Untuk A 0011, terus untuk B-nya 0101. Kalau dia di dalamnya itu sistemnya itu bilang OR ditambah, maka dia hasilnya bukan ini. Begitu juga nanti kalau semua ada inputannya 3, pasti nanti outputannya tetap 1. Ini inputannya 2, terus outputannya 1. Anggap di sini, tambahin di black box-nya itu ada inputan C di sini. Berarti nanti yang dimaksud dengan tabel kebenaran itu kalian bakalan menggambar tabel ini dengan inputan A, B, C, A, B, C, dan outputannya itu X. Nilai untuk outputannya itu baik yang 2 input AB ataupun 3 input ABC itu tergantung dari operasi apa yang digunain di dalam black box ini. Masuk ke OR operasi. Jadi OR operasi itu atau OR gate itu contohnya itu sirkuit paralel. Jadi seumpama ini inputannya, ini inputannya, ini outputnya, dan ini tuh sistemnya. Kita kalau semua nyalain saklar dari sirkuit paralel, kalau A-nya dihubungkan, itu nanti outputannya di sini nyala nggak? Nyala, Pak. Nyala, oke. Begitupun sebaliknya, kalau cuma B-nya disambungkan, nanti ini juga menyala. Tapi kalau seumpama ditambahin dua-duanya, dia bakal short kan? Maka dari paralel sirkuit ini bisa dibilang ini operasi OR gate atau operasi penambahan. Untuk simbolnya untuk OR gate itu ini. Simbolnya kayak gini. Ada yang pernah lihat atau pernah berhubungan dengan simbol ini? Pernah lihat, Pak. Oke. Jadi untuk diingat-ingat, ini wajib, kalau ini wajib diingat-ingat dan wajib hafal di luar kepala. Untuk simbol operasi OR itu tandanya kayak gini. Dengan tanda sumama untuk X untuk OR itu berarti penambahan di sini. Dan ini juga harus diingat-ingat. Operasi OR itu X sama dengan
A plus B. X itu output. Hasil ini itu karena penjumlahan dari A dan B. Ini berlaku untuk dua input, A dan B. Dan tabel kebenarannya itu hasilnya itu pasti kayak gini. Contohnya kalau A-nya itu 0, B-nya 0. 0 ditambah 0 maka hasilnya tetap 0. Untuk 0 ditambah 1 hasilnya itu 1. Kalau dibalik juga 1 ditambah 0 hasilnya 1. Dan 1 ditambah 1 itu hasilnya 1. Jadi untuk nilai 0 itu jika nilai A dan B itu sama-sama nilainya 0, maka hasilnya pasti 0. Selebihnya itu nilainya 1. Begitu berlaku untuk yang lebih dari dua input. Contohnya inputnya di sini ada 3, A, B, C, maka outputannya itu X, di mana X itu hasil operasi OR atau penambahan dari A, B, dan C. Contohnya kalau A-nya itu 0, B-nya 0, C-nya 0, operasinya itu A tambah B tambah C. Tapi tetap harus dilakuin satu-satu dulu. 0 ditambah 0, 0 ditambah 0 lagi, hasilnya 0. Yang kedua, contohnya kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, maka 0 ditambah 0 hasilnya 0, terus 0 ditambah 1 hasilnya 1. Karena balik lagi ngelihat ke sini, 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Seterusnya sampai dengan inputan yang ada nilainya. Ada yang perlu ditanyain dari operasi OR gate ini? Pak, itu kan dijumlahinnya satu-satu ya, Pak. Iya, Itu gimana kalau 0 tambah 1 kan 1. Terus iya. 1 tambah 1, kenapa hasilnya 1, Pak? Hasilnya 1 ditambah 1. Tadi, maaf, eh, contohnya ini saya tadi salah. Harusnya itu kalau dia connect dua-duanya itu, maka dia harusnya nyala kan lampunya. Balik ke parallel circuit yang ini. Iya, Pak. Ya, jadi kalau ini digabungin, kalau di sistem digital kan kalau nyambung itu nilainya 1. Normally close anggap gitu. Terus ini B-nya ditutup nilainya 1. Maka nilai outputannya itu nyala kan? Nyala itu bisa dibilang 1. Karena sistem digital itu ini cuma ada 0 atau 1, salah atau benar, mati atau hidup. Berangkat dari sirkuit ini, operasi OR gate itu operasi penambahan, maka 1 ditambah 1 itu hasilnya 1. Tidak ada carrier, kayak yang sebelumnya dijelasin tentang aritmatik. Jelas Oh nggak iya, Pak, bedanya? ngerti, Pak. Ya, jadi Jelas-jelas. harus dibedain antara operasi aritmatik bilangan biner dengan operasi gates. Kita sedang bicara tentang OR gate. Jadi nanti kalau ada tanda sirkuit simbolnya OR gate seperti ini, maka dia bisa dipastikan itu outputnya itu penambahan dari input. Kalau inputnya 3, berarti ditambahin satu per satu. Kayak ini, kalau penjumlahan biasa, ini kan paling nggak 3 kan? Terus kalau dirubah ke biner itu anggap kayak 0, 0, 1, 1.
Itu bukan penjumlahan yang kita bicarain sebelumnya, binary arithmetic, tapi ini tentang penjumlahan OR get. Jadi 1 ditambah 1 itu hasilnya, lihat ke tabel fundamentalnya itu 1, dan ada lagi karena ini hasil A dan B 1, terus AB ditambah C 1 ditambah 1 hasilnya itu 1. Jadi biar gampang mengingatnya itu, kalau operasi OR get itu kalau dia semuanya 0, dia pasti hasilnya 0. Karena kalau dibalikin lagi ke rangkaian paralel tadi, nggak ada yang disambungin kan antara saklar A atau B. Makanya outputnya itu atau lampunya itu nggak nyala. Jelas? Siap, jelas, Pak. Oke. Terus Pak. Soalnya ini harus benar-benar jelas dan paham, karena sistem digital itu ke depan bakal ngomongin operasi ini, OR, NOR, NOT. Dan simbolnya harus diingat-ingat. Operasinya juga. Untuk OR get sini, balik saya ingatkan lagi, ini tabel ini udah pasti. Dapat dari mana tabelnya? Dari sirkuit paralel tadi. Kalau semama ini inputannya 4, anggap tambah D-nya saya tambahin di sini. Paling kiri, anggap 1, 1, 1. Contoh, D itu 1, ditambah 0 hasilnya 1, ditambah 0 ini hasilnya 1, ditambah 0 hasilnya 1. Maka nanti A plus B plus C plus D hasilnya itu 1. Paham ya? Paham Pak. Oke, kita lanjut ke contoh. Jadi selain dari simbol, ini simbol OR get, terus tabel kebenarannya, satu lagi itu timing diagram, digital timing diagram. Jadi nanti kalau semama diminta ataupun kalian berkutat sama digital timingnya, contohnya gini, inputannya itu dia yang penjumlahan tadi ya, yang ini. Inputannya itu dia dari T0 ke T1 itu 0 nilainya. Terus dari T1 ke T2 itu 1. T2 ke T3 itu yang inputan A-nya masih 1. Terus T3 ke T4 0. Terus ini 0. Ini 1. Ini 1. Seterusnya 0. 0. Terus inputannya kedua, yang B, itu pertama 0. Ini masih 0. Ini 1. Ini 1. Ini 0. Ini 0. Ini 1. Selanjutnya 1. Jadi kalau nanti berikanlah penjelasan tentang atau gambarkan tentang diagram, timing diagramnya. Berarti kalian nanti menggambar tentang ini 1010, tergantung dari hasil operasi OR ataupun selain OR. Contohnya 0 ditambah 0, A ditambah B, hasilnya itu 0. Ini outputannya yang buat X ini, yang di sini X. Terus 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Terus ke T4 di sini 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ini 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 1. Selanjutnya 1 karena dia 1. Maka ini hasilnya 1.
Jadi penjumlahannya itu tergantung disamain dengan timingnya. T0 di sini tarik garis lurus sampai di sini kan wilayahnya. Ini nilainya untuk inputan A 0, untuk inputan B itu 0. Jadi ditambahin 0 ditambah 0 hasilnya 0. Seterusnya sampai T7 ataupun T time yang diinginkan. Ada pertanyaan? Itu Pak. Oke. Terus ini contoh yang inputan ABC atau inputannya itu 3. Contoh inputannya itu A, B, C, terus ini itu menandakan kayak T0, terus ini untuk A yang pertama itu 0 ditambah B 0 dan C-nya itu 0. Maka timing digitalnya itu masih 0, belum ada perubahan. Tapi pada saat A-nya 1, B-nya itu 0, C-nya itu 0, maka hasilnya 1. Itu didapat dari 1 ditambah 0, hasilnya 1, ditambah lagi dengan 0, hasilnya berarti outputannya 1. Seterusnya. Paham? Untuk yang inputannya 3? Paham. Oke. Bisa jadi nanti inputannya itu 8 gitu. Nanti kalau semua inputannya 8, tinggal ditambahin lah. Tinggal nanti ditambahin. Penjumlahan A, D1 ditambah A berapa, ditambahin ke B, ditambahin ke C, baru hasilnya itu outputannya. Terus yang kedua itu operasi N. Kalau kita ngelihat rangkaian itu bisa dibilang seperti rangkaian series. Jadi untuk rangkaian series, ini outputannya, ini inputannya. Kalau switch ini disambungkan, itu nilainya 1 kan. Tapi outputannya masih nggak nyala. Kenapa? Karena saklar B itu masih belum nyambung, masih 0. Makanya dia nggak nyala. Beda halnya kalau inputan A, saklar A ini ditutup dua-duanya, dan B itu ditutup, maka baru outputannya itu nyala atau 1. Berarti bisa dibilang untuk operasi N itu adalah operasi perkalian. Bisa diartikan ini Y atau outputannya biasa dilambangkan kalau nanti operasinya itu X sama dengan A kali B. Ini bisa dibilang Y sama dengan A kali B. Lambang simbol untuk operasi N atau operasi perkalian itu ini. Bedanya dengan tambahan itu agak lancip di sini, kayak tameng. Kalau di sini beda. Nih. Di ujungnya beda. Paham bedanya? Untuk simbol OR dan N. Pak. Oke. Jadi untuk tabel kebenarannya itu ini yang
fundamentalnya nggak bakal berubah. Jadi untuk A inputannya 2, A dikali B itu sama dengan outputannya X sama dengan A kali B. Untuk A-nya 0, B-nya 0, 0 kali 0 tetap 0, 0 kali 1 tetap 0, 1 kali 0 tetap 0, baru 1 kali 1 baru ada hasilnya itu 1. Jadi kebalikannya dari eh, OR. Kalau OR itu kan dia bakalan 0 kalau dia sama-sama 0 kan. Tapi kalau ini dia 0 semua kalau inputannya masih ada yang 0. Ini masih 0, ini masih 0, ini masih 0. Outputannya hasilnya 1 kalau dia inputannya itu sama-sama 1. Karena dia perkalian, perkalian bilangan 0 pasti hasilnya 0. Atau perkalian dengan bilangan 1 itu nilainya nilai dari pengalinya. Anggap ini X kali 1, nanti hasilnya X. Konsep itu bisa diaplikasikan untuk inputan lebih dari 3. Untuk inputan lebih dari 2. Contohnya inputannya saya tambahin jadi 3, A, B, dan C. Dengan operasi N atau operasi perkalian. Maka jika inputan A nilainya 0, B 0, dan C 0, hasilnya tetap 0. Dia akan hasilnya 1 jika ketiga inputan ini 1. 1 dikali 1, 1. Dikali lagi 1, hasilnya 1. Jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya itu contoh untuk diagram timingnya. Untuk operasi N, inputannya 2. Untuk inputan A dan B dengan nilai atau timing diagramnya itu A seperti ini dan B seperti ini. Untuk T0 itu A0, T0 B itu masih 0, dan hasilnya itu karena ini perkalian dengan simbolnya ini, maka 0 kali 0 hasil timing diagramnya itu masih 0. Dia bakalan nilainya 1 jika A itu nilainya 1, B itu nilainya 1, maka hasilnya pasti 1. Selebihnya itu hasilnya 0 semua. Contohnya ini yang A inputannya 0, tapi B-nya inputannya 1, maka hasilnya masih tetap 0. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Terus contohnya yang lagi masih dengan dua inputan A dan B. Ini dia 1 dikali 0, hasilnya itu masih 0. Dia bakalan hasilnya 1 itu jika dua-duanya inputan keduanya itu 1. Ini 1, terus B-nya 1, baru hasilnya itu 1. Dan sekarang yang basic operasinya itu not. Not itu bisa dibilang kebalikannya atau inverter. Untuk lambangnya itu dia ada segitiga ini dan ada not di sini di depan.
Ada lingkaran di depan sini. Jadi kalau anggap inputannya 0, maka kalau dia operasinya not, hasilnya itu kebalikannya dari 0, hasilnya 1 di sini. Untuk inputannya 1, dia hasilnya 0. Ini simbolnya. Yang perlu diingat itu ada lingkaran di depan, terus ini tabel kebenarannya. Jadi kalau ada operasi not, dia pasti kebalikan dari inputnya. Contohnya ini, untuk inputan yang pertama itu 0, maka outputannya itu kebalikannya 1. Ini 1, ini jadi 0. Ini 0, ini jadi 1. Ini 1, ini jadi 0. Ini 0, outputannya jadi 1. Paham? Lebih mudah kan? Tinggal dibalik aja. Paham, Pak. Oke. Terus ada lagi yang namanya universal logic gate. Kenapa dinamakan universal? Karena dari ketiga tadi yang udah kita pelajarin, or, and, dan not itu ada penambahan not-nya. Jadi kayak contohnya untuk yang universal ini nen. Ini artinya not sama and. Jadi dinotkan dulu, diinverskan dulu, baru dikalikan. Begitu juga sama untuk operasi NOR, diinverskan dulu, not dulu, baru ditambahkan. Ini dikali. Kenapa kita belajar ini? Karena dari 3 ini, dari 2 ini, karena not-nya itu digabung, itu bisa ngebentuk semua sirkuit yang kita pinginkan. Lebih dalam lagi untuk NOR gate itu operasinya itu simbolnya itu diinverskan. Jadi kalau OR sendiri kan A tambah B. Tapi dia dinotkan. Maka dia hasilnya diinverskan, dibalikin lagi. Contohnya itu A dan B, dan ini simbolnya dari simbol OR yang cuma kayak tameng ini ditambahkan dengan not. Jadi dinamakan dengan NOR gate. Hasilnya itu A tambah B tapi diinverskan. Atau lebih detailnya simbolnya ini simbol OR dan ini simbol not. Simbol ini, not itu ditulis biasanya untuk lebih memudahkan, itu cuma notnya doang. Yang artinya itu diinverskan. Contohnya, untuk yang untuk yang 2 input, 0 ditambah 0, kalau cuma operasinya OR doang itu hasilnya 0. Tapi kalau dia dinorkan, maka diinverskan, dibalikan. Makanya dia hasilnya 1. Jadi kalau ada operasi ini, NOR gate, itu ditambahin dulu, baru dibalikin. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Contohnya ini, untuk inputan 2.
A dan B, operasinya itu NOR. Jadi OR dulu, baru ini NOT-nya. Jadi untuk yang pertama 0, A-nya 0 ditambah B-nya 1, maka biar lebih memudahkan, nanti kalian harus bikin tabel kebenaran dulu. Ditambahkan dulu antara A dan B, baru diinverskan. Jadi 0 ditambah 1, hasilnya kan 1. Kalau dilihat dari tabel kebenaran, 0 ditambah 1, hasilnya 1. Tapi dia di inverse, hasil akhirnya jadi 0. Makanya ini hasilnya itu jadi 0. Terus contohnya lagi yang hasilnya itu 1. Ini 0, 0 ditambah 0, normalnya itu kan 0. Tapi karena dia di inverse, dibalikin, maka dia hasilnya 1. Dari tabel ini, 0 ditambah 0, hasilnya 0. Habis itu dibalikin, makanya hasilnya itu 1. Paham sampai sini? Kalau 3 input gimana, Pak? 3 Atau nggak input, bisa? oke, kalau 3 input tinggal dioperasiin satu-satu dulu. Anggap kayak ini 0, ini 1, ini 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Ditambah 0 hasilnya tetap 1. Baru diinverskan. Maka hasil akhirnya itu jadi 0. Jadi kalau mau berapapun sampai 10 inputannya, ini D, anggap 1 lagi, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Maka hasil akhirnya, karena ini diinverskan, dinotkan, hasilnya tetap 0. Paham? Paham, Pak. Oke. Terus yang kedua itu NAND gate. NAND gate itu sama, operasi dari N itu perkalian, tapi nantinya dinotkan, diinverskan. Untuk simbolnya itu, kalau lebih detailnya ini simbol N, terus ini simbol notnya. Jadi kalau digabungin itu jadinya ini. NAND. Antara N dan not. Hasilnya itu X sama dengan A kali B, tapi diinverskan, dinotkan. Ini tandanya. Tabel kebenarannya itu seperti ini. Contohnya untuk inputan di sini, A-nya itu 0, dikali dengan B, B-nya itu 0, hasilnya 0. Tapi karena dia di inverse, dinotkan, maka hasilnya itu 1. Jadi kalau nanti ngelihat ada banyak sekali operasi AND, OR, ditambahin satu-satu dulu atau dikaliin satu-satu dulu baru dinotkan. Karena yang kita ngerjain kan kayak kalau ada penjumlahan A ditambah kalau ada dalam kurung B plus C, maka yang dikerjain kan di dalam kurungnya dulu. Atau kalau dia nggak ada tanda kurung, baik itu perkalian atau penjumlahan, maka dioperasikan satu-satu dari kiri. A tambah B, hasilnya berapa, baru tambah C. Sama seperti ini.
Berarti ini tandanya diapain dulu, dari simbolnya di N-in dulu, dikalikan dulu, baru di note-kan. Contohnya untuk digital timingnya, ini inputannya A dan B, ini inputannya di sini A dan B, dan ini outputannya X. Untuk simbolnya A dinenkan, nen, maka hasilnya itu X. Contohnya A-nya itu 1, B-nya 1. Hasilnya apa? 1 dikali 1, melihat tabel 1 dikali 1, hasilnya 1. Tapi karena dia ada operasi not, maka diinverskan. Jadinya 0. Ini outputannya X, timing diagramnya jadinya 0. Begitu seterusnya sampai selesai. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Terus yang terakhir itu executive OR, XOR, dan executive NOR. Eh, operasi ini operasi spesial di dalam sistem digital atau logic circuit yang biasanya eh, nggak sebenarnya nggak banyak desainer yang pakai operasi ini karena dari AND, OR, NOT, NAND, NOR sendiri udah bisa mengcover semua. Tapi untuk yang spesial ini juga harus perlu dipelajarin eh, karena sebagai fundamental nantinya. Contohnya itu untuk executive OR. Jadi untuk executive OR itu untuk outputannya itu, contohnya inputannya ada dua, A dan B. Maka simbol untuk executive OR itu, XOR itu ada tambahan ini, kayak tutup kurung di depannya. Berasal dari mana? Dari A-nya dinotkan sama nanti hasilnya itu dikalikan. Jadi dinotkan dulu, diinverse dulu, habis itu ini dikalikan, baru akhirnya itu ditambah. Begitu juga sama dengan B, inputannya dinotkan dulu, tandanya B inverse di sini, habis itu baru dikalikan, A kali B outputannya, setelah itu akhirnya itu ditambahkan. Jadi untuk XOR itu dia pasti nilainya high atau 1 jika kedua input itu berbeda. Tabel kebenarannya ini, kalau dia inputnya berbeda antara 0 dan 1, dia pasti hasilnya 1. Tapi kalau dia inputannya sama-sama nggak ada perbedaan, baik itu 1 dan 1 ataupun 0 dengan 0, maka hasilnya itu 0. Dia bakal hasilnya 1 itu jika inputannya itu nilainya berbeda. Dan yang terakhir itu XNOR, Executive NOR. Lambangnya itu tetap, bedanya ini, di sini nggak ada notnya di belakang. Kalau di sini ada notnya di belakang. Terus dari mana? Dari inputan A. Berarti kalau ini ada
Jadi kalau ngelihat sirkuit digital, kalau dia titik antara anggap ini A ketemu titik lagi ini, tapi dia di ketemu garis dengan ini, berarti dia nyambung. Beda halnya kalau dia di sini nggak ada not, nggak ada titik bulat bold, itu artinya dia nggak nyambung. Nyambungnya itu di sini. Jadi dari B sini dia nyambung ke sini. Dan dari B juga dia nyambung ke not sini. Kalau di inputannya A, dia nyambung A itu menuju ke not sini, operasi not. Dia juga menuju ke operasi eh, N ini. Di sini dia nggak nyambung. Yang nyambungnya itu dia B-nya. Jadi tabel kebenarannya itu kebalikannya dari XOR, executive OR. Dia bakal nilainya 1 jika kedua inputannya itu sama-sama nilainya. Anggap inputannya itu sama-sama 0, maka dia hasilnya 1. Inputannya sama-sama 1, maka dia hasilnya 1. Beda kalau tadi XOR, dia bakalan nilainya 1 kalau inputannya berbeda. Tapi kalau yang XNOR, dia nilainya 1 kalau inputannya sama. Ada yang perlu ditanyain sejauh ini? Terus yang terakhir itu tentang rules-nya. Sebagai contoh, di sini ada totalnya itu ada 15 rules. Yang pertama itu untuk perkalian, kalau berapapun nilainya dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Terus berapapun nilai, semama kayak nilai X dikalikan dengan 1, dia hasilnya itu hasil dari yang pengalinya. Semua ini A, maka A kali 1 ya hasilnya A. Begitu seterusnya sampai rules nomor 8. Untuk yang multivariable, yang eh, variabelnya lebih dari 1, maka berlaku balik lagi ke pertemuan ke 1. Apakah itu sistemnya komutatif, asosiatif, atau distributif. Makanya kemarin pas pertemuan pertama itu menjelaskan tentang komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif. Karena bakalan dipakai untuk desain atau menentukan dari boolean atau sirkuit digital. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Jelas semua berarti ya? Jelas, Pak. Oke. Setelah itu, apakah kalian bisa akses ke leads? Bisa akses list nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak, bisa. Di leads itu ada PPT yang udah saya share dalam bentuk PDF dan satu tugas. Pak, izin bertanya, Pak, tentang tugasnya. Oke, bentar, saya sambil lihat dulu ya.
Saya sambil buka, oke. Tugasnya ini harus di buku tulis atau gimana, Pak? Bebas. Jadi kalau kalian punya kertas bekas, kertas HVS, kalian coret-coret di situ. Habis itu eh, kalian foto, tapi hasil akhirnya itu disatuin, dijadiin satu PDF. Jadi nggak perlu apa perfect banget buat menggambarnya. Yang penting balik lagi kayak tugas pertama itu jelas mana garisnya menunjukkan. Kalau di sini kan menunjukkan mana nol, mana satu gitu. Mana inputannya, hasilnya, nilainya berapa. Terus inputan A berapa, inputan B kalau dia untuk menggambarkan digital timingnya. Jadi kalau seumpama saya udah ngeset di leads itu sampai besok siang tugasnya, kalian bisa berdiskusi satu sama lain, chat. Balik lagi, kalian juga bisa gunain chat GPT ataupun AI tools, tapi balik lagi kalian harus paham apa yang kalian tulis. Tadi ada yang mau bertanya gimana? Aku mau nanya, Pak. Ya. Itu inputan ABC-nya kita tulis sendiri atau gimana Ya, ya, Pak? jadi kalau seumpama inputannya itu nggak ada 0, 1, Ya. berarti pakai huruf aja. Oh, Karena kan tadi yang udah kita pelajarin, contohnya itu ini operasi N. Kalau inputannya A sama B, maka outputannya X sama dengan A kali B kan. Nggak perlu pakai angka. oke. Kalau misalnya saya tulis 1-0 gitu biar nggak pusing, boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi Boleh. kan tapi kan nanti eh, masih mendingan pakai huruf. Jadi karena 1, 0 itu dia nggak mempresentasikan tentang eh, apa namanya, nggak mempresentasikan digital timingnya kan. Jadi nanti malah bingung dong, yang 0 yang mana, yang 1 yang mana gitu. Kalau Oh, oke. inputannya masih ABC ya masih tetap ABC aja. Ini buat kalian paham operasinya, belum masuk ke digitalnya, belum masuk ke 1, 0, 1, 0-nya. Kecuali kayak yang nomor 7 ini. Tadi kan operasi OR. OR itu apa? Perkalian apa penjumlahan? Oh, Jumlah, Pak. Oke, jumlah. Jadi anggap saya kasih contoh, ini kalian untuk memudahkan kalian bikin setiap perubahan, kalian bikin garis ke atas. Sama seperti kayak yang contoh tadi kayak gini. Setiap perubahan itu ditambahin garis bantu. Jadi nanti pada saat penjumlahan ataupun perkalian kelihatan A-nya 0 ditambah B-nya 0 ditambah C-nya 1 itu hasilnya X-nya berapa gitu. Nggak perlu pakai penggaris nggak masalah. Yang penting jelas mana 0, mana 1 gitu. Ini sebelumnya tadi ada masalah di jaringan koneksi, makanya saya tulis ini. Tapi karena saya udah upload di Leads, kalian upload di Leads dengan formatnya pakai filenya PDF. Terus file PDF-nya itu nama kalian masing-masing, NIM kalian, NIM-nya berapa, NIM lengkap, terus baru ditulis tab 1. Mohon maaf Pak, ini Oke. untuk deadline pengerjaannya di Leeds sampai jam 12 malam ini Pak. Oke, bentar, saya lihat dulu.
Besok ada kuliah? Ada, Pak. Ada, Pak. Besok ada Pak. Ada Pak. Ada tugas juga nggak? Belum tahu, Pak. Ada Pak. Oke. Tadi ada Tapi fisika optik, ada Hari ini tugas ada tugas, Pak. Tugas fisika. fisika optik Pak. Pak Andre ya? Bu Yosi Pak. Oke. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 2 jam cukup ini ngerjain. Apalagi ya kalian pasti pakai ChatGPT segala macam kan. Bisa, nggak apa-apa. Saya nggak perlu rubah. Ini tetap sampai jam 12. Terus sebelumnya saya mau, ini ada yang nanya. Oke. Safik kayaknya cukup sampai jam 12. Saya perkirakan 2 jam cukup lah untuk kerjain ini. Terus selanjutnya saya Baik, Pak. screenshot Terima kasih Pak. dulu ya. Ya, saya screenshot dulu ya. Bentar. Buat bukti nanti ke Dikjar juga kalau kalian masuk. Ini tanggal 3.